wabarakatuh. Selamat pagi, saya di sini sebagai host yang akan membawakan cerita tentang Undang-Undang Dasar 1945. Gimana tanggapan tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Kita tanyakan kepada narasumber kita, yaitu Ega Suci Anggara. Saya sangat mendukung UUD 1945 itu diubah. Karena perubahan itu menjadikan negara itu menjadi maju dan berdampak dari segala aspek. Apabila UUD tidak diubah, akan terjadi kekacauan atau kacau balau negara ini. Dalam menjalankan pemerintahan, kita diibaratkan piranti fly fox. Apabila piranti tersebut sudah usang, maka kita harus menggantinya. Bukan hal itu sama dengan UUD 1945? Perlu Anda ketahui bahwa UUD 1945 pertama kali diubah pada tahun 1999 atas keputusan sidang MPR yang merubah pasal 9, yang salah satunya yang berkeputusan bahwa Presiden dan DPR ikut campur dalam perubahan Undang-Undang Dasar, kemudian MPR mempersidangkannya. Jadi, saya sangat mendukung dalam perubahan Undang-Undang Dasar atau pengamandemenan. Sekarang ini ada opsi pengamandemenan UUD yang kelima kalinya. Saya sih setuju aja. Yang penting jangan mubazir waktu, tenaga, dan jangan memikirkan kepentingan pihak tertentu. Intinya saya itu pro atas perubahan. Terima kasih kepada Ega Suci Anggara telah menanggapi sebuah tanggapan ini. Kita beralih kepada Desi Fitriani. Saya kontra dengan Undang-Undang 1945 bisa dirubah karena saya beranggapan bahwa Undang-Undang 1945 itu bersifat rigid, sama seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga perubahan Undang-Undang 1945 tidak efektif. Mendingan pemerintah dan presiden memikirkan bagaimana caranya Indonesia terbebas dari kemiskinan dan bisa kembali menjadi macam Asia. Jangan ngaprak-ngaprik undang-undang sajalah. Demikian dari saya. Terima kasih atas tanggapan Anda, dan kita mempunyai satu narasumber lagi, yaitu Diana. Saya sih netral saja. Nanti dulu ya. Saya sih netral saja. Karena undang-undang memang perlu dirubah, tetapi mengubahnya harus efektif, dan merubah undang-undang dikarenakan atau kelompok tertentu. Karena hal tersebut mengakibatkan kekacauan yang mendasar. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Begitu tanggap dari narasumber kita, tanggapan tersebut. Sekarang kita tentang 5W1H. Kita tanyakan lagi kepada Ega Suci Anggara. Bagaimana memaknainya tentang sebuah undang-undang tersebut? Perubahan kan? Iya, perubahan. Iya. Menurut saya, kenapa ada orang meminta perubahan? Karena adanya ganjalan besar di konstitusi. Kalau di konstitusi tidak ada ganjalan, mungkin cukup UU-nya saja yang diubah. Karena ganjalan besarnya tersebut terdapat dari pasal-pasal yang ada di konstitusi. Maka diubah sejauh itu memberikan kebaikan bagi rakyat dan daerah. Itu sah-sah saja yang diusulkan. Jangan sampai usulan itu untuk kepentingan sesaat atau kepentingan kelompok. Disinilah kenegarawan para elit yang bisa mengusulkan perubahan itu. Di sisi lain, rakyat, media, dan lain-lain harus mengamati mana usulan yang mewakili kepentingan rakyat dan mana kepentingan yang mewakili kepentingan kelompok atau sesaat. Dan rakyat juga harus menguji sikap-sikap anggota DPR
terhadap isu-isu tersebut lain intinya. Sekarang paling penting adalah implementasi dari hasil perubahan konstitusi kita yang telah dilakukan selama 4 kali ini dan akan menuju ke 5 kalinya kalau itu berhasil. Dan apa saja ganjalan yang merintangi perubahan pertama sampai keempat? Yang penting dicatat dalam proses perubahan adalah adanya keinginan membatasi kewenangan presiden, masa jabatan presiden, dan sebetulnya segala perubahan ini dipengaruhi oleh perjalanan kita selama 35 tahun. Ketimpangan sudah coba ditutupi dengan adanya Mahkamah Konstitusi atau MMK, Dewan Pertimbangan Daerah atau DPD, Hak Asasi Manusia atau HAM. Ada beberapa isu yang cukup alot seperti isu fungsi dan kedudukan lembaga DPD. Kita tanyakan lagi kepada Diana tentang mengapa ada ganjalan. Bukankah perubahan itu positif? Bulan Mei ya. Bulan Mei 1998, rezim Orde Baru jatuh dan masyarakat mulai merasakan kondisi yang lebih bebas, termasuk menyampaikan pendapat. Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang disakralkan dan telah menjadi hegemoninya di awal reformasi Orde Baru sempat distigmakan sebagai pengawal Pancasila dan Undang-Undang 1945. Mengingat sejarah masa lalu, di mana dua presiden pertama dan kedua dengan masa pemerintah yang relatif lama dan dimanfaatkan untuk membangun kekuasaan otoriter serta melanggar konstitusi, maka mulai dipikirkan untuk membatasi masa jabatan presiden. Selama pemerintahan Orde Baru, pemikiran seperti ini tidak tersuarakan karena Undang-Undang 1945 disakralkan. Era reformasi telah memunculkan angin segar untuk mengamandemen pasal dalam Undang-Undang 1945 yang mengatur jabatan presiden dan wakil presiden agar sejarah masa lalu tidak terulang kembali. Pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, founding partner memberikan kekuasaan yang amat besar pada presiden, di mana dari semua hak progresif hanya di saat menyatakan perang dan damai serta perjanjian dengan negara lain yang meminta persetujuan DPR. Kekuasaan presiden harus dibatasi melalui kontrol lembaga tinggi lainnya. Lembaga tinggi seperti Mahkamah Agung harus lebih diberdayakan agar terbangun check and balance di antara lembaga tinggi yang ada. Inilah tanggapan dari perubahan itu. Sekarang kita tanyakan kepada Desi Fitriani, di mana undang-undang dirubah atau diamandemenkan. Undang-undang pertama kali diamandemenkan atau dirubah pada tahun 1999. Kemudian pertama kali, siapa yang berhak mengamandemenkan atau merubah Undang-Undang 1945? Presiden dan DPR yang mengajukan, kemudian dipersidangkan di MPR. Di mana undang-undang dirubah atau diamandemenkan? Pengamandemen Undang-Undang Dasar memerlukan pertimbangan yang mendasar karena pengamandemenan atau perubahan undang-undang bukan suatu yang sepele. Perubahan atau pengamandemenan undang-undang dirundingkan atau dibahas di DPR. Inilah tanggapan dari semua narasumber kita tentang perubahan Undang-Undang 1945 itu. Ada yang tidak setuju dan ada yang tidak setuju. Inilah tanggapannya dari narasumber kita. Sekian dari saya.
Yusuf Sukmawati yang akan menutup acara ini. Assalamualaikum.